Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu 29 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ester 9 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Muliakan Tuhan karena kasih-Nya. Perayaan adalah sebuah peringatan atau pesta untuk mengingat atau mengenang sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang terkait dengan kehidupan kita. Misalnya orang Kristen merayakan peristiwa-peristiwa Yesus, antara lain peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Natal Kristus. Kita merayakan Natal Kristus karena percaya kelahirannya ke dunia ini menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Untuk ini biasanya Majelis Sinode GPIB menyampaikan pesan Natal kepada seluruh jemaat yang tersebar di wilayah Indonesia di mana jemaat-jemaat GPIB itu berada. Atau sebagai bangsa Indonesia, pada setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena saat itulah diumumkan ke seluruh penjuru bumi bahwa bangsa Indonesia kini merdeka dan bebas dari penjajahan. Nas Alkitab ini memiliki situasi yang mirip-mirip. Ketika Mordekai meminta orang-orang Yahudi yang berada di seluruh daerah kerajaan Ahasiweros agar setiap tahun, tepatnya di hari ke-14 dan 15 pada bulan Adar, mengadakan perayaan. Perayaan itu berkenaan dengan keadaan duka cita yang mereka alami, tetapi berubah menjadi sukacita. Situasi perkabungan yang mereka alami berubah menjadi hari kegembiraan. Situasi duka cita dan perkabungan yang meliputi kehidupan orang-orang Yahudi di waktu itu berkenaan dengan ancaman Haman untuk menghabisi bangsa Yahudi. Tetapi tiba-tiba situasi itu berbalik menimpa Haman dan bangsanya setelah Mordekai diangkat oleh Raja Ahasiweros sebagai orang kepercayaannya. Karena itu adalah keharusan bagi orang-orang Yahudi untuk merayakannya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, diyakini bahwa berbagai situasi pernah kita alami di masa lampau. Namun demikian,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melindungi kita sampai saat ini. Karena itu adalah patut bagi kita untuk mengucap syukur. Ucapan syukur dalam bentuk yang bermacam-macam menegaskan bahwa hidup kita ini bergantung sepenuhnya pada kasih setia Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Marilah terus memuliakan Tuhan Yesus atas kemungkinan kita hidup sampai saat ini. Doa pagi ini, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah keselamatanmu bagi kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.